Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman pemilih sekalian, hari ini kita berkumpul Komisioner KPU Kota Solok. Hari ini saya didaulat mungkin kita punya host nih, tapi kita berdiskusi saja berkaitan dengan kita hari ini kan tadi kembali dari ke Kebun Tiga Wale. Kita memperingati Dirgahayu, atau kalau ada bahasa Dirgahayu juga ada HUT ulang tahun Ketasuk ke 51. Tadi kita bagi ibu yang katanya tadi udah makan, rupanya kita tidak jadi makan tadi. Padahal kupon makan tadi disediakan tapi tidak ada makannya. Ada makan di rumah masing-masing. Berarti mesti udah makan tadi. Iya. Pak Ketua udah. Pak Rin? Udah. Oke, PK udah makan. Sudah. Kita kenyang ke semuanya nih. Alhamdulillah. Ya kan. Baik, kita hari ini berkumpul. Kita sudah 51 tahun Kota Solok ini didirikan. Ya kan. Tentu masing-masing kita punya kenangan ini, baik itu secara kita masih bermain waktu kecil-kecil, ataupun kalau kita hubungkan dengan pemilu, itu berkaitan dengan pemilu yang pernah kita alami masing-masing kita mungkin. Gitu Pak Rif ya? Iya. Mungkin kita waktu kecil kita pinggir jalan, kemudian ada orang kampanye, ya kita ikut juga kampanye, padahal kita tidak tahu kenapa ya dikampanyekan orang waktu itu. Nah, kita coba merefleksi lagi pemilu-pemilu ini. Kalau kita lihat gambar sedikit, kita lihat gambarnya. Itu kan wajah Kota Solok. Kalau saya tahu tahun ini foto kita ambil dari Bapeda Kota Solok. Waktu masih di Bapeda ini ada foto-foto yang berhubungan dengan foto hitam putih ini kan itu. Jadi kita tidak tahu apakah orang yang situ masih ada atau tidak, tidak tahu juga kita kan. Tapi yang paling tidak mereka adalah penyelenggara dari pemerintah kita waktu tahun 70-an lah nih. Ya. Kan Kota Solok berdiri tahun berapa Kota? Tahun 70. Tahun 70. Ya, itu siapa mendirikannya? 16 Desember tahun 70. 16 Desember tahun 70. Kan sekarang sudah 51 tahun ya. Nah, kalau kita lihat foto itu apa yang terbayang dari Pak Ketua nih? Pak Ketua kan kita sebagai orang yang asli Solok, ya sudah lahir dari Solok, kemudian besar di Solok dan sempat merantau sebentar, kemudian balik pulang. Ya dari tahun 81 dulu adik ke Solok. Kalau Pak Adi tahun berapa itu? Ke Solo 70-an. 70-an ya. Itu 70-an duluan Pak Arif datang ke Solok. Kalau Pak Eka Tahun 1986 Pak. 86. Berarti sudah pemilu itu 86 sudah ada gitu kan gitu. Pemilu pertama kita itu 55 kan gitu. 55. Berarti kita paling tidak kita sudah mengalami fase-fase pemilu di Solok ini. Kalau Bu Susi pernah dulu? Pernah. Ke Solok tuh udah tahun 2000-an sih. Berarti sudah tahun 2000-an. Berarti pernah mengalami pemilu di Solok. Paling tidak kan kita bercerita ini kan memperingati 51 tahun Kota Solok, sudah setengah abad ini. Kota Solok kan artinya Kota Solok kalau di sisi usia umur ini sudah setengah abad dan sudah mulai tua kan itu. Ya itu mulai tua. Saya nggak tua, jadi makanya Pak Jontar sambil santai aja kita minum. Oh iya boleh. Silakan Kas. Haus juga baru boleh. Ya kita tanya dulu nih kepada Datu ini sebagai orang Solok dan ya kan Datu apa enggak Ketua KPU kita, kemudian nanti kita kan berlima nih, kita kan sebagai penyelenggara kita bertemu kan di KPU juga nih. Saya kenal Pak Rapi di KPU juga, jadi Pak Eka saya di kampus kan, saya kenal Pak Arif juga dekat di sejak pemilu, saya kenal Bu Susi juga karena pemilu kita bertemu sini kan gitu. Nah kita kan punya pengalaman nih Pak Ketua, mungkin Pak Ketua nanti bisa ceritakan ya, itu ada kantor balai kota, apa Ketua di mana waktu itu? Tahu juga di mananya kan sawah Pak Ketua diambil orang untuk jadikan kantor balai kota, kemudian pada waktu itu ada pemilu tidak? Ya kan mungkin bisa cerita. Terima kasih ya Pak John. Ya. Ini kenangan lama ini. Kalau lihat kantor balai kota, ini saya lihat ini di tahun 80-an. Ini 80-an nih? 80-an ini. Jadi ketika itu balai kota itu yang pertama itu Pak
Pak Wali Kotanya Pak Hasan Basri. Di kota pertama. Ya, wali kota yang pertama Oh. Pak Hasan Basri. Itu sepengetahuan ketua di lewat pemilu pilihannya atau ditunjuk itu? Waktu itu saya SD, nggak tahu Masih saya SD. apakah itu ditunjuk. Apa yang tahu saya itu wali kotanya Pak Hasan Basri, setelah Pak Hasan Basri bupati di Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Oh. Karena saya dekat sama anak Pak Hasan, si Daniel namanya. Jadi saya Anak Hasan Basri. Pak Hasan Basri. Oh. Jadi saya sering main di rumahnya. Jadi rumahnya tuh dulu di dekat Jalan Cengkeh, dekat rumah Pak Arif. Rumah Pak Arif seberang. Karena saya kawan pula sama adik Pak Arif. Yang Jadi saya ada Pak Arif. sering main sama Iya. si Imam. Masih bukan? Kemudian sama si Daniel itu saya sering main juga. Udah Kemudian beda. sama adiknya si Daniel ada si Wati kalau nggak salah, si Wati apa si Tuti. Adiknya Pak Arif. Adiknya si Daniel, Adiknya anak Pak Daniel. Bupati Oh. juga. Itu kami sering main di rumahnya untuk Pak Bupati Pak Hasan Basri. Kemudian bekas daripada kantor bupati itu sebelahnya rumahnya Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri yang saya tahu wali kota pertama daripada kalau lihat lihat gambar Kantor balai ini. kota ini. Gambar ini masih kantor balai kota di Kampung Baru. Oh, ini kampung baru ini? Kampung Baru. Bukan kantor yang Belum, sekarang itu. belum sekarang. Pertama kalinya balai kota itu bekas kantor bupati. Ketika kantor bupati Enggak, bentar. Yang kampung baru yang di NC sekarang itu. bukan. Bukan. Ya, ini yang di Stay sekarang. Oh, iya. Sekarang. Yang bekas ke kantor DPRD Kota Solo. DPRD Kota Solo. Oh, iya. Bekas DPRD Iya. Kota Solo. Itu yang kantor balai kota dulu. Hmm. Karena saya kebetulan tanah orang tua saya di belakang ini, saya lari-lari di sini. Ini SD, saya sering lari-lari di depan itu. Depan ini semacam tanah gambut, tanahnya beroyak-oyak. Itu yang saya Kayak rawa gitu. Kayak rawa. Dan di belakang itu kebetulan orang tua saya punya tanah. Tahun 80 itu sudah mendirikan rumah-rumah petak di sana. Makanya waktu itu saya ingat tahun 80-an itu saya SD baru. Kemudian baru yang ingat saya pemilu itu adalah 81. 81. 81. Nah, 81 itu sudah Itu yang pas Pak Ketua tahu kejadian dia waktu tahu itu. kejadiannya. Oh. Itu DPN yang menyelenggarakan. Yang menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya pemilu itu dilaksanakan gitu. Melaksanakan Yang mobil luber DPN itu ya. mobil Ya. DPN teriak-teriak ke masyarakat dan kemudian juga waktu itu kan yang menjadi betul supaya disampaikan ke masyarakat jangan membawa senjata tajam. Wah, Itu karena kan dulu sebelum dikit. Saya ingat yang siapa namanya orang yang menyampaikan halo-halo itu yang tinggal di sini apa siapa namanya? Pak Apa namanya? Ajo. Iya, Ajo dia sudah meninggal kan? meninggal tuh Ah, iya, Ajo. iya. Ah, Iya. Ajo tuh. Karena dulu orang ciri khas Solo ini, orang Solo ini bawa pisau. Bawa Maka- pisau. Maka gitu diumumkan. Nah, sering diumumkan jangan bawa senjata tajam. Oh. Di zaman apa? Ah, Zaman itu kan memang pemilunya Ketemu juga sama Farid itu? pemerintah. Maksudnya waktu itu ketemu sama Farid. Tahun 1981 itu Ketemu Pak. 81. Ketemu. Kalau 81 saya 64 ya pas itu pemilu pertama itu kan. Enggak, maksudnya kejadian Pak Ketua tadi ada ketemu Farid. Nah, Tapi diumumkan tahu. diumumkan betul Nah. ya, itu diumumkan. kalau 81-an Pak Arif sudah di sini itu. Sudah di sini. Karena saya kawan sama adik Pak Arif, si Imam, sama SD. Pas pemilu. Jadi 41. yang partai ya, Golkar, P3, PDI. Yang Kan pemilu Oh iya, kalau- Masih 3 Ya. waktu itu yang Par- masih partai- 3 peserta. ya, maksudnya partai Partai dua, dua, itu satu golongan karya. karya. Ya, Ya. Ya, kita baca sejarah ya. Sejarah, ya. Oke, udah terus ada yang yang Isi saya dengan waktu ingat itu. betul, yang saya ingat betul waktu itu yang paling penting mobil DPN itu menyatakan jangan membawa senjata tajam, kemudian jangan sampai meninggalkan rumah kosong, ingat api. Itu yang saya ingat betul karena masa-masa itu gampang Solo itu terbakar. Masa-masa itu
pasar Solo terbakar itu kan di tahun 81 juga. Oh, oke, bentar. Ada pasar Solo terbakar. Dan tadi coba lihat. Mana yang pasar terbakar ini? Ada. Nggak ada. Tadi yang terbakar. Nah itu. Ya. Ya. Ini masjid raya dulu. Ini masjid besar di kota Solo ini. Oh, itu asap kebakaran itu, Iya. bukannya awan. Nah, ini kebakarannya nih. Ini kejadiannya. Kebakaran. Ya, betul. Ini kejadiannya ini hari Senin. Saya ingat betul karena waktu itu saya baru masuk SMP, mau upacara karena saya agak tangka tangguh. Jadi saya tidak ikut upacara, saya bersepeda-sepeda aja di pasar. Bersepeda karena saya baru masuk naik kelas 1, baru masuk SMP, kemudian wajib anak kelas 1 itu kan masuk siang. Masuk siang PK. Jadi SMP itu dulu anak kelas 1 masuk siang. Jadi tapi wajib apel upacara pagi karena saya tangka-tangguh, saya tak mau, saya dari orang tua saya bilang pergi upacara, pakai baju. Sampai situ saya tidak upacara, saya putar-putar pasar pakai sepeda. Pagi ini kejadiannya. Ini 81 ini. Kira tahun 81. Pak Ika udah ada di sini Pak Ika. Saya baru lahir itu. Baru lahir. Jadi pas terbakar Pak Ika lahir. Lahir. Sudah di Solo juga? Belum. Masih di Saya 86 di Solonya. 86 Solonya. Lahir 80 pas itu. Saya kelahiran 81, jadi sekitar umur 5 tahun lah ya di Solo waktu itu. Karena orang tua juga ditugaskan di Solo. Tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, itu memang orang tua di Departemen Penerangan Depen saat itu. Ya sebagai juru penerangan juga yang ditugaskan di Kecamatan Tanjung Harapan. Saya ingat waktu kecil semasa di Solo itu, yang juga dibawa oleh orang tua untuk siaran keliling itu Pak. Ini yang dapat saya ingat itu. Ya. Jangan-jangan orang tuanya PK yang bilang jangan bawa pisau juga. Bisa juga Bu. Saya juga. Saya ingatnya itu di zaman itu Departemen Penerangan memang lebih lebih intens memberikan informasi tentang pemerintahan, khusus itu kalau memang akan ada pemilu itu memang menyebarkan brosur-brosur ya Pak, seperti itu, menyebarkan brosur. Biasanya malam itu ada pemutaran film Pak, film layar tancap. Putar dulu. Betul. Film layar tancap. Tentang pemilu ini? Itu Ya, belum. Filmnya itu apa Pak Jon? Ada film action juga, film silat. Film waktu itu yang terkenalnya itu Saur Sepuh misalnya kan. Iya. Itu kan masyarakat ramai di lapangan. Di setelah pemutaran film, jadi di pertengahannya itu di stop dulu. Pas sudah film di itu stop dulu. Kan masyarakat lagi masih ramai itu kan. Di stop dulu pemutaran filmnya di pertengahannya lah gitu kan. Jadi baru disampaikan pengumuman informasi tentang informasi seperti adanya akan ada pemilu misalnya kan, informasi himbauan keamanan ataupun himbauan yang lainnya. Jadi ada pengalaman lucu Pak, pengalaman lucu yang Jadi seperti apa kata Pak Ika tadi, yang paling efektif ke masyarakat, Depen ini mengadakan film layar tancap. Jadi ditempatkannya, kalau kami dekat sama orang tua saya, ditempatkannya di Heler. Yang depan rumah saya, Heler 25. Yang ruko sekarang itu? Ruko sekarang. Itu Heler dulu. Jadi di situ. Jadi maklum aja Pak, yang namanya Heler. Jadi kalau sudah nonton layar tancap tuh, kami kan duduk berlempang saja tuh. Di bawah. Itu kalau sudah tancap senang asik-asik, begini juga. Karena miang padi ya, begini juga. Sudah nanti jam 11 malam, jam 12 malam sudah main lagi tuh gini-gini. Ini disalahkan juga kepinding karena banyak kepinding waktu itu. Berarti pertengahan ada iklannya. Iklan pemilu. Film itu nanti ada sampai informasi tentang himbauan lah ya, tentang keamanan, menjaga ketertiban, termasuk juga akan dilaksanakan pemilu. Kan pemilu dilaksanakan waktu itu kan tahun 1987. 1987. Kemudian saya juga sering tuh dibawa orang tua
untuk apa itu, untuk siaran keliling waktu itu, siaran keliling ke apa masyarakat. Biasanya itu seperti di lapangan atau di lapangan Heller itu Pak, memang betul Pak, itu sampai malam itu saya ingat. Dan juga ada di lapangan Merdeka nanti ada kampanye Yang mereka yang sekarang ini. yang sekarang saya ingat waktu itu ya masih SD lah, saya kelas 2 atau 3 SD, itu biasanya tuh ada diundang artis ibu kota. Jadi itu masyarakat itu datang semua ya. antusias datang ke acara itu. Nah itu biasanya ada kampanye dari salah satu peserta pemilu. Dan juga mobil depan itu juga apa di situ standby. Saya karena waktu itu orang tua sering bawa saya untuk siaran keliling itu, karena memang tugas dari orang tua memang itu di Departemen Penerangan sebagai jupen gitu kan, juru penerangan. Mungkin itu kecil saja. Mungkin Bu Susi ada nonton layar tancap dulu. Oh, saya nonton layar tancap sering sekali, tapi bukan Solo. Itu pengalaman waktu dia Bang. Tapi terkait film-film pemilu memang ada juga tuh dari layar tancap kita dapatkan. Sama kayak saya seringnya nonton di Imam Bonjol dulu. Tahun-tahun 80 apa itu 80 itu di Padang. Masih di Padang. Jadi sama kayak gitu. Mungkin dari di Imam Bonjol itu kan layar tancap di situ. Diputarnya film kayak film ada kungfu kayak gitu nanti di pertengahan itu berarti iklannya itu masuk nanti penerangan tentang pemilu, mungkin hampir barengan sama lah dengan sistemnya di sini kayak gitu. Oke, mungkin kembali kita ke gambar itu kan 81 lah terbakar. Berarti kalau kata PK pemilu 87, kalau 81 berarti pemilu sebelumnya 82 ya. 82 berarti 82. Pasar ini terbakar menjelang pemilu gitu. Nah ini Pak Ari ini juga kan keluarga tentara ini. Ada pengalaman ini. Kita dengan pemilu tahun 80-an itu Kota Solo ini. Ini kan sudah berapa tahun nih pemilu. Nah sebagai anak anak kolong. Anak wirawan. Kalau istilah dulu kan dia anak kolong ya. Anak kolong namanya dulu. Jadi gitu. Kalau pemilu dulu zaman itu ya beda ya, kita terasa sekali gimana yang demokrasi itu ya kalau sekarang. Kalau dulu tuh kadang ngumpul-ngumpul malam tuh nggak boleh. Iya tuh. Nggak boleh. Takut nanti nanti ada mungkin musuh pergerakan atau gimana gitu. Jadi nggak boleh, anak-anak takut kalau udah mau pemilu. Nah, itu yang terasa sekali perbedaannya dengan sekarang ya. Saya lihat. Hanya pemilu dulu itu memang tenang nggak terlalu tenang gitu ya. Cuma kita tidak lihat di situ seperti sekarang zaman segala keterbukaan ya, sampai masyarakat pun tahu gimana sih yang proses itu. Kalau dulu saya boleh dikatakan gimana sih sebetulnya yang dulu saya juga tak sama sekali persoalan-persoalan itu, jadi terasa isu kemajuannya. Di zaman ini saya memang kelahiran saya kan di Bukit Tinggi itu. Bukit Tinggi. 64, jadi ke Solonya? Ya, ke Solo ini saya masih TKI sekitar 70-an lah. 70-an. Solo pas di situ bapak saya, orang tua saya dinas. Ya, 70-an nggak jauh dari pasar ini, nggak jauh. 70-an itu sudah kota media atau belum? Oh belum kota media. Belum kota media. Tadi yang diceritakan Pak Rapi mau Asam Basri itu dekat di rumah dinas orang tua saya itu. Di situ ada di belakang rumah itu ada stasiun radio. Ya memang suasananya lebih alami lagi gitu, lebih alami. Jadi semua kegiatan itu banyaknya ya jalan kaki aja. Jalan kaki. Saya ke sekolah sekian kilo itu cuma jalan kaki aja. Jadi kenang-kenang ini memang kadang bikin ya memori kita juga ingat. Kalau sekarang saya merasa gimana kemajuan itu, terutama karena sudah jadi penyelenggara ya, saya sudah terasa gimana sih yang kemajuan demokrasi itu. Kalau dulu kita kan Orde Baru nih, 80-an kan 98 baru kita reformasi ini. Kan yang semasa Orde Baru itu
ada juga penyelenggara pemilu kan gitu. Cuman yang penyelenggaranya bukan seperti sekarang kan. Belum KPU. Kalau sekarang kan sudah undang-undang independen kan gitu. Dari Kalau pemerintahan. dari pemerintahan direkrut dari pemerintahan. Kalau dulu namanya pembunuhan itu apa nama penyelenggaranya? LPI. LPI, lembaga apa? Ya LPI. Ya, mungkin PK bisa cari di Google. Ini kan materi RPP juga itu. Ini kan cuma pintar pemilu. Iya, iya. Nah, Jadi pertanyaan ini sebenarnya masjid yang mana ini? Di pasar. Pasar. Sekarang nggak ada di situ, di lokasi itu nggak ada masjid. Nggak ada masjid. Ada lagi. jadi ini kalau Sekarang sudah jadi apa? Atlanta. Nah, Atlanta persisnya Atlanta. Jadi kalau saya datang di sini tahun 81 dari Si Junjung dulu dari 70-an pindah ke sini 81. 2 bulan sampai sini pasar terbakar. Jadi kan pasar terbakar tinggal di air mati itu pas di depan rumah Bu Tamar. Bu Tamar itu kan yang jual beras itu. Iya. Nah, sekarang kan di sana kan bangunan yang itu apa sih bangunan lama itu. Iya. Nah, itu yang kota Solo tinggal yang bangunan lama yang itu. Iya. Ya kan ada yang jualan nasi. Hampir apa samo Betul, kan betul. gitu kan ya. Iya. Nah, itu kan tinggal bangunan yang lama. Nah, saya tinggal depan itu. Jadi kalau pemilu kalau sore itu kan ada iring-iring mobil kan dulu kan boleh gitu. Iya. Jadi sebar-sebarkannya pamflet dulu kan tidak berwarna ini hitam putih. Nah, diambil itu dijadikan sampul buku. Nah, dulu kan kayak gitu. Sama ya muter-muter film, nah disebarin dia sampul buku. Nah, memang waktu itu memang suasana gimana pemilu itu semarak di lagunya itu memang kita untuk hadir kan ini terasa pemilu itu gitu. Nah, terlepas punya yang lain kan, tapi memang ketika kampanye itu memang terasa begitu. Walaupun yang kita hanya kami ikuti luara kan gitu ya Bu ya. Kadang orang pemilu itu juga kan gitu kan. Nah itu sampai sehingga 87 lagi pemilu. Nah kemudian suasana kota Solo kan sudah berubah. Betul. Tapi penyelenggara pemilu masih Orde Baru kan gitu. Karena masih Orde Baru gitu. Nah kan pemilihan wali kota kan masih di DPR yang kita pilih kan itu waktu itu saya ingat kita kan partai politik saja yang kita pilih, ada 2 partai politik yang dipilih. kita kita pilih kan gitu. Kemudian nanti DPR yang menentukan siapa wali kotanya kan gitu khususnya gitu. Nah mungkin itu. Ya, jadi Pak Bu Susi, saya masa-masa kecil ini saya ingat sama Pak John ini ada beberapa ajo di kota Solo. Iya. Yang pertama ajo kelontong, ada jual minyak goreng, minyak arau, ajo kelontong namanya. Masih hidup dari sekarang. Kemudian ajo tukang jahit, itulah Pak John. Nah, kemudian ajo depen. Iya, itu Kemudian ajo penerangan tadi. Pak. Yang penerangan tadi. Penerangan tadi, Iya. itu ajo depen tuh. Jadi tiap pemilu itu. Ajo depen namanya. Kemudian ajo Estepa ada ke rumah Pak Po, Pak Arif. Nah, Iya, itu. Ini ada ke Batang Beringin jalan Cengkeh itu. Iya. Itu terkenal tuh ajo Estepa. Ajo Estepa. Ke lapangan tenis sama itu, lapangan basket semacam itulah naik Parimnya. Dulu lapangan tenis itu di Telkom ya. Nah, iya, Iya kan Telkom Telkom Iya. sekarang itu ya. Telkom sekarang. Iya, turun di bawah, di bawah jalan. Iya. Telkom. Dekat Telkom itu lapangan tenis itu dulu. Lapangan tenis, ya. lapangan tenis, lapangan volley, lapangan basket. Telkom itu sekarang kan. Iya. Jadi kalau Tapi mau BK belum. Kalau menjahit jas yang Iya. Sarawak apa dulu namanya yang Sarawak Besandiang lah. Oh iya. Ah, Plui. Baplui, itu kayak Aju kan jahit tahu. mau kete-kete tuh, tahu kan tuh. Nah, itu. Jadi kalau saya Pak Jon, pengalaman pertama pemilu di Kota Solo nih udah pemilu apa ya? Bukan pemilu lagi nih, yang memilih wali kota tahun 2000 sebelum 2015. Berarti yang apa? 10. 2010. Ah itu pengalaman pertamanya. Sudah termasuk yang baru-baru kan berarti itu. Tapi memang terasa cukup berbeda juga dengan karena saya kan cuma ibu rumah tangga gitu. Jadi yang paling berkesan waktu itu kampanyenya para calon ini kan lebih dekat ke apa gitu kan? Tapi yang waktu kampanye kan partai. Hah? Partai kampanye. Kan saya waktu itu langsung apanya Calonnya? calon wali kota ini. Oh. Ke apa ya, ke ibu-ibu yasinan ini kan saya kan ibu rumah tangga masuk ke ibu yasinan. Jadi berapa calon waktu itu? Banyak ya waktu tahun 2010 itu. Ada 7 ya. Jadi setiap apa tuh saya punya 7
macam jilbab. Itu saya dapat 7 macam kerudung saya punya ketua. Itu berkesan sekali saya waktu itu pertama kali pemilu di Kota Solo itu, makanya itu sangat menarik. Kalau RPI tadi Lembaga Pemilihan Indonesia kayaknya ya, Baik, ada ketemu. Betul, Lembaga Pemilihan Indonesia. Ini kan Orde Baru. Iya. Kan, nah, saya kan ada dekade 70-an. Tadi kan Pak Ari bukan 70-an nih, keluaran itu. Kalau Pak Ketua masih 70-an ketemu pemilu kan gitu. Kemudian masuk dekade 80-an, nah itu tadi kan ada masih Orde Baru. Nah, yang kita ceritakan tadi itu kan Pak Ketua di 70-an, ada yang di 80-an, Pak Ari juga kan itu, masa-masa itu. Cuman paling tidak kita semua ketemu dengan pemilu pada masa itu, walaupun kita masih anak-anak kan itu. Betul. Di Pak Eka ikut dia menyiarkan Masih juga di pemilu setelah 87 itu kan pemilu 92. 92 Itu ya, kan masih Orde Baru itu. Ya, masih Orde Baru. Itu saya itu sudah SMP itu, dan saya ikut juga SMP waktu mana? itu. Saya di MTSN Pak, Oh. waktu itu MTSN di sana ya. MTSN di waktu itu Bu, di Sukarno Berarti sama saya ikut ke sama apa, Pak? level kita. Kalau Pak Ayat Ke 92 SMP, saya 92 udah tamat. Udah tahu. Di lapangan mereka Pak Jan. Oh, iya. Kalau SMP kan sudah agak juga lah ya, agak tahu juga lah informasi itu secara nasional. Itu ada kampanye di lapangan mereka Pak. Itu ramai sekali itu. Saya ingat itu pulang sekolah, apakah sengaja dibikin pulang sekolah atau gimana itu kan. Saya pulang sekolah langsung ke sana. Nah, ikut lihat-lihat keramaian itu. Dan tidak juga tahu apakah ada larangan bagi anak sekolah lihat itu atau gimana itu. Tapi pulang sekolah, sekolahnya di Sumarno, tinggal di Tanah Haram, kan melewati pasar itu, melewati lapangan mereka, lihat ada rame-rame, ya saya ikut juga sana. Saya inginnya lihat waktu itu artis ibu kota yang diundang kan, Bukan partainya. ada hiburan, bukan kampanyenya Pak. Nggak ngerti waktu itu tentang kampanyenya apa gitu. Cuma kita tahunya ada band ya kan, ada artis yang datang gitu. Itu 92 saya masih SMP kan, masih sekolah dulu saya. Baru 92 setelah itu ada pemilu 98 reformasi. Itu sudah SMA Pak. Jadi memang kalau kita bicara kampanye, tiap orang kampanye, kalau ada kampanye di mana kampanye, kita hadir ke sana. Iya. Yang kita lihat bukan kampanye orang, tapi artisnya. Kan dulu kan partai atau kan yang dulu artisnya itu. Yang kita lihat bukan orang pemilu atau visi misinya, hiburannya kita lihat. Iya. Tapi kan nikmat kita semasa kan di situ juga pemilu. Walaupun kita tidak mengikuti ini mencoblos atau berbagai peserta, paling tidak kita kan tahu lah, punya pengalaman gitu. Nah itu kan dekade 80-an. Nah sekarang kita masuk dekade 90-an ini, ya kan? Kan bergerak juga demokrasi kita di Kota Solo ini, walaupun secara khususnya. Nah, di 90-an itu pemilu 92, kemudian setelah 92, 97 lagi kan? Gitu. 97. Nah itu masih Solo nggak Pak Ketua, Pak Arif? Karena 97 itu sudah mulai gejolak kan? Masih Solo. Dan itu mau reformasi. Iya. Kalau pas masa yang itu masih ada pengumuman jangan bawa pisau lagi nggak? Oh iya. Kalau 97 saya udah merantau itu. karena saya dibesarkan memang di suasana Solo betul. Jadi ketika sudah cukup merantau ya saya merantau. Ketika 97 itu saya sudah di daerah rantau itu, sehingga saya tidak mengikuti lagi. Saya udah hidup di atas besi itu. Kalau Pak Arif? Ada sih, cuma artinya kalau mengikuti pemilu ya secara politiknya ya juga. Cuma melihat yang itu yang 97 yang mau reformasi itu kan. Itu orang tua Pak Arif masih aktif? 97 udah enggak. Udah pensiun? Udah pensiun. Udah almarhum lah. Jadi ada istilah mulainya yang pemilu sekarang itu awal-awalnya. Jadi 97 sudah kita 98 reformasi udah. Kalau saya sudah tamat 95 di mana tuh? Nah, sudah merantau.
Setelah 5 tuh udah keluar negeri saya. luar negeri khususnya Luar negeri Solo. Kalau saya sekitar 97 97 itu ingat masih di Padang, ingatnya saya ikut demo gitu kan. kalau 98 atau 97 Akhir-akhir 97 saya ada Iya. Fakultas Hukum UNAN tuh udah mulai Buat ikut-ikutan pergerakan dulu dia. demo Iya, ya begitu. pergerakan. Udah mulai. Untuk Sampai 98 demo Iya, iya. puncaknya kan begitu 98. ya. Itu di situ juga itu belum mikir, kami demo tuh belum mikir pemilunya sih kayak gitu ya. iya 97 itu masih yang laranya masih LPI ya katanya Masih Ya, ya. LPI itu LPU tuh. LPU namanya Lembaga, LPU, udah iya. Lembaga Pemilihan Umum. pemilihan umum ya dari LPI di LPU menjadi LPU Ya, ya. kalau tahun 55 itu kan BPI, Panitia Pemilihan Indonesia. Panitia Indonesia 55 ya. Ya 55. Kemudian 97 sampai 9 apa? Tahun 71 sampai Iya. 97 Itu LPI. itu LPU, LPU Lembaga namanya. Pemilihan Indonesia. Tahun Oke. 1999 sampai sekarang itulah KPU kan. KPU. Ya 99 itu kan KPU membentuk itu perwakilan partai. Saya ingat itu masing-masing Oh partai iya, itu ada masing-masing satu orang. partai ada Ya, perwakilannya penitianya sebagai penitia. Ya, sebagai penitia pemilu gitu kan. Nah sampailah saatnya sampai sekarang KPU Iya. itu yang independen kan. Independen. Ya. Itu pengaingannya yang waktu itu LPU itu kantornya di kantor KPU lama itu. Kantor LPU itu ya. Di Aro itu. Sebelum kantor itu menjadi KPU, dulu LPU juga di situ kantornya dulu. Emang perwakilan partai waktu itu 97. Nah, kemudian 98 demo, ya kan Iya, masa Orde Baru 99. sudah berubah. Nah, perkembangan Kota Solo dari 70-an sejak dirikan sampai sekarang kan cukup luar biasa tuh peningkatannya kan. Karena dari pembangunan pasar itu terbakar, kemudian sudah dibangun, sekarang pun sudah artinya yang kita kenang dulu sekarang tidak ada lagi kan gitu. Sebagai tempat bermain pakai tua, mungkin Pak Ari, Pak Eka tidak lagi, cuma sudah tentu kota mengikuti perkembangan zaman, gitu perkembangan harus perkembangan gitu. Nah demokrasi itu berkembang juga sampai sekarang. Nah maka tahun 98 itu kan saya dengan Pak Eka di kampus ikut demo kan, ya, teman-teman se-Indonesia waktu itu kan melakukan pergerakan Masih. untuk Tapi kalau 98 saya belum masuk saja. sekolah. Belum, masih Oh, SMA belum ya. ya. Masih SMA ya. Masih. Saya ingat waktu itu anak SMA itu gabung. Eranya, Iya, ya, betul. mungkin eranya awak Ah, iya. kemarin. Saya sudah dapat itu. Iya. Iya, udah tamat. Pak Arif udah tamat, Pak Ketua udah tamat. Sudah dijawab lah. Ya, Di atas posisi saya jawab. Saya waktu 98 itu semester 4 sebenarnya, semester 4. Tahun 2 itu tuh. Dan Pak Eka masih SMA. SMA. Sama RD kan itu. Saya sebenarnya udah Itu tamat. tamat itu, tapi ikut di kelompok alumni mahasiswa ini ikut mendorong adik-adiknya Reformasi, ya? apa gitu. Formasi ya. Iya, Nah, reformasi. Iya. Nah, akhirnya kan selesai 98, kemudian itu pemilu terakhir di 99 itu Orde Baru ya. Ya, Teman-teman, Ya, terakhir pemilu di 99, kemudian setelah itu 2003 terbentuklah KPU. di 99 itu Masih- sudah KPU saja. Sudah KPU. Itu kan Oh, pasca iya, reformasi. iya, iya. Jadi KPU Betul. membentuk Iya. panitia dari masing-masing partai. Ada lebih 48 Iya, iya. nggak salah. 48 Masing-masing partai. Iya, partai iya. politik bisa tahu. Menjadi panitia juga. Itu. Iya. Jadi panitia pemilihan umum. Ya itu. Sampai ke daerah, sampai Kota Solo ya. Sampai ke tingkat Ya. daerah. PPD. Oh iya, saya ingat dulu namanya Ya. PPD 2. Panitia Pemilihan Daerah. Ya. Iya. Karena saya pernah terlibat ikut pemantau itu panitia pemilihan daerah itu. Iya. Ini namanya PPD panitia pemilihan daerah tingkat 2. Kan Kota Solo ini kedua ini. Terus ada panitia pemilihan daerah tingkat 1 itu kan di provinsi. Jadi perjalanan demokrasi Kota Solo kan mengikuti juga tuh. Sehingga selesai itu masuk di 2003 maka berdasarkan bentuk KPU. Termasuk KPU Kota Solo dari 2004 gitu ya. 2003 juga. 2003. Yang kantornya masih di bawah gitu kan. Iya. Kantor masih di bawah. Nah, kan ini kan perkembangan demokrasi sampai kita kan kenal ini. Saya kenal Pak Eka di kampus. Ya kan saya kenal Bu Susi pas di pengawasan, saya pas di saya kenal Pak Datu kan KPU juga, saya kira pengacara dulu kan gitu. Salah pun kira Pak, saya Pak Eka kan gitu. Bilang pengacara juga nih. Tapi tidak kan akhirnya sampai sekarang periode pertama, kemudian perkembangan kota diikuti dengan perkembangan kota dan sekarang kan sudah 50 tahun nih.
Kan kita berharap pemilu kemarin sudah kita kelola dengan baik, tidak ada sengketa, kemudian dan demokrasi berjalan dengan aman. Ini berkat itu juga, ada hubungannya dengan masukan. Itu luar Ada biasa, hubungan juga? luar biasa itu belum masukan. Memang ada banyak Masukan itu tuh? mempunyai yang besar, pengaruh besar kalau masukan itu. Kenapa? Karena dinamika kota Solo ini unik dan memerlukan sosialisasi yang familiar di Solo. Mungkin bisa kita ceritakan lah nanti. Ya, nanti kita bikin satu sesi lagi bicara tentang masukan. Ya Bu ya. Kenapa sampai masukan nih kita keluar, nanti kita bikin lagi satu sesi. Kita cerita tentang masukan. Oke. Ya, kita sekarang berarti sekarang kan sudah lewat nih untuk pemilu ke depan. Kita berharap ini sama-sama berharap dengan 51 tahun 51 tahun sudah Kota Solok ini, mudah-mudahan demokrasinya semakin lebih baik, semakin lebih dewasa, karena sudah kita buktikan kemarin kan tidak ada sengketa, tidak ada demo, dan saling luasa untuk masalah, partisipasi juga meningkat walaupun dalam kondisi pandemi. Dan itu sudah kita buktikan dengan hasil penelitian, ya kan kita tidak sekedar menyampaikan kepada orang ya, tapi kita cuman ini sedikit banyak saya mungkin nggak mengalami ya pemilu di Kota Solo ini yang tapi ada dengar waktu itu kenapa aja menyebut-nyebut demo gitu ya. Penyelenggara pemilu khususnya KPU ini pernah didemo loh. Iya benar. Pernah didemo itu waktu tahun berapa ya? Itu pemilu pilkada 2010 ya. Ya 2010. Pas 2010 itu ya. Iya 2010. Nah, padahal pada saat saya merasakan saya sedang mengumpulkan itu ya, udah dapat kerudung 7 macam. Iya waktu itu memang pesertanya banyak juga tuh. Iya dia. Pesertanya banyak karena rasanya itu ya. Iya memang 7 gitu ya. Jadi sampai masing-masing 10 ya. Ya masing-masing dari peserta itu saya ada dapat datang ke majelis taklimnya lah membawa itu. Nah, tapi ya saya dengar waktu itu memang ada yang demo ke KPU-nya itu yang dari unsur mana, itu yang jadi pemikiran dari saya waktu itu. Tak apa-apa lah. Itu kan bagian demokrasi juga. Iya kan gitu. Kita kan mereka menyampaikan mau demo penting tidak anarkis, tidak itu haknya juga, hak sipil mereka kan gitu. Cuma ada yang unik untuk Kota Solo ini. Dari pertama pemilu tahun 82, 81 yang saya tahu 82 sampai terakhir kemarin 2020 pilkada yang sangat unik ini, ketika Solo telah menjadi kota tahun 2070 menjadi kota dari kota media ke kota kota media dulu dari Nagari ke kota media tahun 70, kemudian dalam perjalanan kota media ke kota dengan kotanya Kota Solo, tetapi dinamikanya masih tradisi, masih memandang tokoh-tokoh masyarakat. Walaupun dinamika seperti kata Bu Susi itu ada demo, ada ini, ketika setelah selesai mereka disatukan kembali oleh dinamika naturalnya. Jarang ada. Saya pikir satu-satunya di Indonesia Kota Solo lah yang seperti itu. Masih memandang adat istiadat, masih memandang tokoh masyarakat adat. Makanya tadi kita mungkin dalam sesi lain kita nanti akan bersambung ini. Kenapa masukan? Mungkin ini titiannya. Mungkin ada masukan, mungkin nanti tulisan yang kita kirim kemarin ke KPU itu nanti kita bedah lagi. Sesi itu kan berhubungan dengan kita bedah lagi dengan sesi lainnya. Jadi memang harus digantung supaya tinggal. Sehingga kawan-kawan masyarakat Solo akan mendengar terus kenapa menjadi masukan. Nah, ini salah satu. Jadi penasaran. Nanti kita cari sesi lain. Mungkin itu catatan sedikit ya badannya. Saya lihat pergerakan demokrasi tadi yang saya dengar tadi pertama yang saya alami ada demo tadi, tapi saya tidak melihat sebenarnya ada demo, tapi akan ada beritanya. Tetapi kemarinya begitu ya, lebih ke tahun-tahun belakang tidak ada lagi gitu.
Jadi masyarakat Kota Solo sepertinya pemikirannya juga sudah mulai berkembang bagaimana menyalurkan aspirasi dengan lebih baik, kan mungkin begitu ya. Terbukti dengan 51 tahunnya Solo sekarang Semakin dewasa semakin dewasa dia masyarakatnya. Iya. Ya bisa juga kemudian juga dengan perubahan aturan yang kalau dulu kan aturan tidak begitu ketat. Nah, sekarang ada perubahan aturan. Jadi dengan aturan mungkin masyarakat yang kita sosialisasikan tersebut masyarakat juga paham kan itu. Iya. Ya mungkin kita berharap nanti dengan 51 tahun ini demokrasi semakin dewasa di Kota Solo dan Kota Solo semakin berkembang. Baik, ini terakhir nih kita semua ya. Kita menyampaikan apa pesan kita untuk Kota Solo untuk demokrasi ini. Ya kita mulai nanti di Pak Ketua lu, nanti kita masing-masing kita menyampaikan pesan kita untuk Kota Solo 15 tahun ke depan ini apa, kemudian nanti kita sampaikan sama-sama, kita mengucapkan 50 tahun tahun dirgahayu 50 tahun Kota Solo, semoga demokrasi lebih baik. Kan kalau Mungkin saya 2 kata untuk Kota Solo: damai, aman, dan martabat. 3 kata untuk Kota Solo: damai, aman, dan bermartabat. Baik. Ya, kalau saya ya berharap untuk kedepannya kecerdasan dalam memilih ya masyarakat tentu sangat diharapkan itu harus semakin meningkat, karena karena kesuksesan demokrasi ini tidak lepas dari cerdasnya pemilih dalam menentukan pilihannya. Oke, baik. Ya, dengan momentum hari ulang tahun Kota Solo yang ke-51 ini, tentu harapan kita ke depan khususnya demokrasi di Kota Solo tidak terlepas dari kesuksesan demokrasi itu. Pertama tentu kualitas dari penyelenggara itu sendiri, kemudian kualitas dari pemilih. Jadi harapan kita bersama tentunya kualitas pemilu ataupun pemilihan yang akan kita songsong nantinya tentu berkualitas dari penyelenggara dan pemilih itu sendiri. Itu kurang lebih. Ya, silakan Bu. Ya, mungkin sama ya semuanya. Tapi saya memang lebih mengharapkan pertama kualitas penyelenggaranya itu mungkin yang paling penting dulu meningkat, baru nanti dengan penyelenggaranya sudah berkualitas, masyarakat yang akan tentu turut akan berkualitas, dan dengan sendirinya pemimpin yang terpilih pun akan berkualitas. Makanya demokrasi di Kota Solo akan lebih maju lagi begitu. Ya, baik. Terakhir mungkin dari saya berkaitan dengan ke depan ini sudah 51 tahun Kota Solo, kita berharap Kota Solo semakin bisa meningkatkan pembangunan, kemudian demokrasi juga lebih baik lagi untuk daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga semua kita stakeholder yang ada di Kota Solo ini bisa saling membantu dan berkoordinasi dengan baik untuk suatu pemilu yang lebih berkualitas depan. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan bersama. Dan terakhir, mari kita sampaikan dirgahayu 50 tahun Kota Solo, demokrasi lebih baik. Serentak ya. Lambuk. HUT Kota Solo ke-51, semoga demokrasi lebih baik. Lambuk. Salam masyarakat.